Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Yo, hari ke-24 dari 30 hari bersuara. Episode hari ini kita ngebahas tentang mantan. Wadaw. Untuk rekomendasi film tentang mantan, gue memilih Toko Barang Mantan. Sebenarnya ada beberapa film yang harusnya gue bahas di sini, tapi gue agak keki aja, pengen pakai Toko Barang Mantan sebagai film rekomendasi di episode ini. Jadi langsung aja kita bahas Toko Barang Mantan. Toko Barang Mantan ini adalah film komedi romantis yang dirilis 20 Februari 2020 dengan pemeran utamanya ada Reza Rahadian dan Marsha Timothy. Nah, untuk pemeran utama lainnya ada Idil Putra, ada Dea Panendra, ada Roy Marten, ada Widi Mulia, ada Fendi Chow. Mungkin nama pemeran utama lainnya agak kurang familiar ya di telinga. Tapi secara acting mereka cukup mumpuni kok di film ini. Oke, lanjut kita ke sinopsisnya. Seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Tristan yang diperankan oleh Reza Rahadian memiliki usaha kecil-kecilan yaitu toko barang mantan. Dia membuat toko ini untuk membantu para orang-orang yang baru-baru putus dan ingin segera move on dengan cara menyingkirkan barang-barang dari mantannya. Simpelnya bisa kita bilang toko barang mantan ini semacam toko loak, tapi ada cerita di balik setiap barang-barang yang masuk ke toko itu. Jadi kalau ceritanya kurang catchy, biasanya ditolak nih sama si Tristan. Karena value yang mau dia keluarin di toko barang mantan ini tuh adalah kenangan di balik sebuah bendanya. Jadi bukan sekedar menampung barang-barang mantan, tapi harus ada kenangan yang kuah supaya nanti dibeli oleh si toko barang mantan dan akhirnya dijual lagi. Pengunjung yang datang ke toko barang mantan tuh beragam. Ada yang bucin, ada yang drama, ada yang justru malah nyari-nyari barang untuk mereka koleksi atau kebutuhan mereka karena berharap dapat barang murah dan berguna gitu. Sampai suatu ketika mantan kekasih Tristan muncul di toko barang mantan yang ingin menjual sebuah cincin pertunangan antara dia dengan calon suaminya. Mantan kekasihnya Tristan ini bernama Laras yang diperankan oleh Marsha Timothy. Dan kedatangan Laras bukan hanya membawa barang mantan bersama kenangannya, tapi juga membawa kenangan yang hebat untuk Tristan sebagai mantan kekasihnya. Dan tentunya dengan rasa campur aduk, Tristan harus menerima barang mantan yang akan dijual oleh mantan kekasihnya. Berbeda dengan Tristan yang masih di situ-situ aja, Laras ini sebenarnya udah move on dari Tristan. Dia udah ada di fase berikutnya dan menjalani hidup dengan lebih lepas seperti orang pada umumnya. Sedangkan Tristan ini belum masuk ke fase selanjutnya. Dia masih tertahan di fase sebelum move on. Ditambah lagi dia kedatangan mantannya yang membawa segudang kenangan dan pastinya makin berat untuk memasuki ke fase selanjutnya yaitu move on. Sebenarnya kedatangan Laras di toko barang mantan bukan cuma ingin menjual barangnya, tapi dia ingin tahu keadaan Tristan. Dan dia ingin mendorong Tristan untuk menjadi lebih baik dan move on dari dirinya. Jadi apakah Tristan berhasil move on dari Laras? Atau Laras yang berhasil membuat Tristan move on? Atau jangan-jangan ada kejadian lain?
Lanjutannya tonton aja di Toko Barang Mantan. By the way, film ini rilis di tahun 2020, tepatnya 20 Februari 2020. Itu angka bagus banget ya. Dan pastinya banyak sekali mantan-mantan di tahun tersebut. Entah yang dari mantan pacar ke suami atau putus. Kayak gitu. And ya gue gak lama-lama juga. Ini karena gue lagi hektik banget. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan filmnya. Dan rekomendasi kali ini adalah Toko Barang Mantan. Lumayan lah, film ini cukup ringan kok untuk kalian tonton dan bisa ditonton di video on demand kesayangan kalian. Oke, ngomongin mantan, gue pengen ngasih tahu ke lu orang, gue ini cuman punya satu mantan. Tapi gue pun ragu menyebut itu mantan karena lucunya adalah ini terjadi ketika SMA, gue kelas 2 SMA lah ya. Jadi gue punya teman dekat dari bimbel. Terus karena waktu itu satu kelas gue cuman berdua sama dia, ya kita dekat. Bisa dibilang cinlok lah. Cuman lucunya adalah kita jadian tapi gak pernah ngedate. Karena kondisinya waktu kita jadian tuh gue udah gak di bimbel itu. Terus ya kita sama-sama ngejauh. Awalnya gue yang ngilang aja, ghosting lah kalau bahasa sekarang. Terus dia mengejar-ngejar sampai akhirnya ya udah kita lost kontak kayak gitu. Nah gue sebenarnya nggak yakin kalau itu disebut mantan karena ya pacarannya cuman sebatas SMS, chatting, dan sosial media doang. That's it. Cupu banget gue kayaknya SMA, ya Allah. Nah semenjak gue ngerasain pacaran yang kayak gitu, gue akhirnya lebih memilih untuk ya jadi jomblo aja, jadi single aja sampai akhirnya nanti ada waktunya untuk gue mencari tambatan hati gitu loh. Dan epicnya adalah berarti itu dari 2000, jangan nyebut tahun lah ya. Dari zaman SMA kelas 2 sampai akhirnya gue kuliah semester 5, gue baru ketemu pacar gue yang sekarang. Nah sepanjang tahun itu dari kelas 10, 11, 12, semester 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5 tahunan lah ya. 5 tahunan itu gue penjajakan deh tuh. Ibaratnya apa sih yang ngebedain antara lu remaja dan menuju ke dewasa. Situ gue riset, ubah penampilan, terus bergaya, stylish. Yang tadinya gue anak SMA biasa-biasa saja, hingga akhirnya gue cukup punya pesona. Like seriously, lo orang kalau gue kasih lihat foto gue pas masih kuliah nggak akan nyangka men dibanding gue yang sekarang. Tapi ya PD-nya sih masih sama ya. Cuman yang sekarang lebih enak dipeluk aja. Nah sepanjang 5 tahun itu gue emang benar-benar belajar dari nol tentang apa sih yang harus gue lakuin nih sebagai laki-laki untuk bisa menarik atau memikat lawan jenis. Banyak banget hal yang gue coba, gue trial error sampai akhirnya gue mendapatkan kepercayaan diri itu. Terus akhirnya gue ketemu dengan partner gue yang sekarang. Alhamdulillahnya ya, kita udah 5 tahun bersama dan ya doain aja yang terbaik lah di antara kita berdua. Mungkin segitu aja buat masalah permantanan kali ini. Karena waktunya juga udah mepet nih, jam 10-an malam gue nge-record dan harus publish sebelum jam 12 malam kan. So, thank you buat yang udah dengerin. Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan. Selamat Hari Natal. Semoga sehat selalu. Ya udah segitu aja, gue pamit ya. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus
Jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.